kasih banyak telah menyempatkan waktunya dan mohon maaf mengganggu waktu istirahat mungkin ibu dan bapak yang seharusnya hari ini sudah kembali ke rumah bertemu dengan keluarga, tapi ini salah satu tugas dari CGP untuk mendiseminasikan kepada ibu dan bapak tentang budaya positif di sekolah. Tadi sudah dipaparkan oleh moderator bahwa budaya positif ini sangat luar biasa ketika kita melaksanakan di lingkungan sekolah. Banyak hal saya juga di sini setelah mohon maaf dari tahun 2001 saya mengajar sampai hari ini mungkin kurang lebih sudah 20 tahun baru menemukan makna yang sebenarnya kita sebagai guru. Diawali dengan profil belajar Pancasila, di mana pemikiran Ki Hajar Dewantara ini banyak sekali hal kita sebagai guru bahwa kalau kita menyatu dari filosofinya bahwa anak itu kita harus mengetahui kodrat anak gitu. Anak itu sudah mempunyai kodratnya yang unik, sehingga keunikannya itu menjadi beragam. Nah kita itu sebagai guru harus bisa menuntun anak-anak ini, sebagai guru menuntun anak ini sebagai kodratnya. Jadi jangan salahkan anak sebetulnya kalau dalam kelas itu, karena kodrat anak itu ada bermain, tingkat SMA ada bermain. Jadi kalau ada anak di kelas itu bermain sedikit, biasanya saya pribadi gitu kadang-kadang memaksakan diri beliau harus mengikuti apa yang kita inginkan. Dia harus diam, disiplin, rapi dan sebagainya. Tetapi kenyataannya yang saya terima ilmu pada hari ini itu tidak seperti itu gitu. Nah begitu kita sekarang akan mendiseminasikan tentang budaya-budaya positif dan kebetulan hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi tentang kebijakan universal. Yang pertama di sini salam dulu mungkin ya, salam dan bahagia ibu dan bapak. Kemudian elaborasi pemahaman modul 1.4 di CGP ini tentang budaya positif. Saya kira tidak usah perkenalan lagi. Ini saya sendiri pribadi, mungkin ibu dan bapak sudah kenal dengan saya. Saya sapa dulu dari beberapa narasumber. Di sini ada Ibu Imas Mariam. Terima kasih Ibu Imas telah hadir juga. Ibu Sari, Komalasari, kemudian Ibu Ailis Herlina beserta ibu-ibu yang ada hadir hari ini. Cuman saya ibu-ibu semua, bapaknya nggak ada, saya sendiri, jadi malu saya. Seperti itu. Kesepakatan kelasnya saya kira tidak usah karena kita menghemat waktu. Sebetulnya di sini ada kesepakatan kelas dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran, ibu dan bapak, saya di sini meminta ibu dan bapak untuk menenangkan dulu pikiran, berdamai sejenak untuk beban, untuk semua beban. Nah, kita hadir seutuhnya di ruang belajar ini. Ya kita memikirkan gitu kita sebagai guru, apa yang harus kita perbuat untuk menuntun murid-murid kita, menjadikan dia menjadi orang yang berbahagia lahir dan batinnya. Capaian modulnya saya kira di sini memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Kita berkolaborasi, kita sama. Ketika kita berkolaborasi, otomatis visi kita akan tercapai. Itu saja. Saya percaya ketika ibu berjalan masing-masing, hal baik apapun tidak akan tercapai. Ini yang terakhir Bu, petunjuk hidup yang kita kembangkan, yang harus kita kembangkan di lingkungan guru beserta murid, mulai dari peduli, penalaran, kerjasama sampai dengan persahabatan. Nah itu Bu ya, itu saja mungkin ibu dan bapak. Ini salah yang terakhir mungkin tadi lupa, the 7 esensial. Ya, salah satunya empati dan terakhir keadilan.
teknisnya dan lain sebagainya nanti dipaparkan oleh materi yang lain Ibu dan Bapak. Salah satunya di sini proyek nilai kebajikannya banyak sekali ya, yang bisa kita kembangkan, kita ambil, yang jadi salah satu kekuatan di SMP 1 Cilacap, mana akan kita kuatkan dari semua yang ada di sini. Itu saja mungkin Ibu dan Bapak paparan dari saya. Mohon maaf, waktunya sangat singkat. Sebetulnya kami dari 4 CGP ini ingin memberikan lebih, mungkin nanti lain kali di waktu designasi yang lain kita akan berkolaborasi nanti seperti ini Ibu dan Bapak, dengan waktu yang lebih panjang seperti itu, karena ini juga jujur saja ini berbatas waktu, jadi kami pun tugasnya misalnya ini harus segera diselesaikan. Itu saja mungkin Ibu dan Bapak, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa Ibu dan Bapak bisa melakukan hal ini. Ada orang A dan B, mungkin Anda dan teman Anda, sobekkan secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut, sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, kemudian ada teman Anda, B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Jadi ini ada sebuah benda misalkan. Kira-kira kalau kamu ingin benda kamu, misalkan Ibu dan Bapak ingin menguasai benda tersebut, kira-kira bagaimana caranya agar benda tersebut bisa dimiliki oleh kita? Apakah dengan menyuap, merayu, atau apa yang Ibu Bapak gunakan triknya agar benda tersebut jadi milik Ibu? Kalau ke suami merayu ya, agar uangnya dapat. Boleh. Bisa. Yang pasti di sini maknanya, jadi kalau kita melihat dengan kasus ini, jadi kalau melihat kasus ini, jadi Ibu harus berjuang sebenarnya. Ada dua posisi di sini, posisi A dan B, sehingga dua-duanya mempunyai peranan penting. Peranan penting apa yang dimiliki A dan peranan penting apa yang dimiliki oleh B. Mungkin yang si B karena ingin memiliki benda tersebut berarti harus membujuk, merayu, bahkan di sini ada satu kalimat kata dengan menyuap kan gitu salah satu. Menyuapin nih. Kalau sudah nama itu kurang lah misalnya diberi duit, nah, salah satu merayu apa menyuap gitu ya. Bujuk bisa. Nah ini salah satu teorinya juga tadi sudah dipaparkan, saya kira kita lewat saja. Ada pertanyaannya di sini. Apakah Anda yang A atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Jadi kalau tadi sudah dipraktikkan, kira-kira kenapa? Tadinya kan yang A itu memegang benda sampai bisa lepas. Sampai bisa lepas dan diberikan kepada B. Gitu. Pasti beliau punya alasan. Kenapa benda yang berharga buat kita pegang sampai bisa lepas dari tangan. Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukumannya berupa apa dulu? Banyak hukuman yang penting, Positif, negatif. hukum negatif, yang namanya hukuman pasti negatif. Nggak ada yang namanya hukuman positif. Belum tentu. Oh ya. Ini kasus mungkin ya, dalam bentuk kasus nih. Yang satu hukuman, yang kedua pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memberikan halaman sekolah, membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Ini salah satu menurut saya hukuman gitu ya. Jadi kira-kira meskipun ini membersihkan halaman sekolah, ini ya. Ya. Yang tiganya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi dari ketiga kasus ini bagus penghargaan, tapi kalau itu susahnya Pak Yok untuk mendekatkan kedisiplinan kita harus ada konsekuensi. Kebanyakan berbentuk hukuman yang positif. ya.
Bagus. Nanti Bu dikupas habis Oh, oleh iya. keyakinan kelas. Bagian siapa yang nanti? Ada konsekuensi, Bu Iman, ada konsekuensi, ada hukuman dan sebagainya. Bu. Iya. Ibu, sebetulnya begitu yang saya pahami juga. Itu miskonsepsi yang saya berikan. Jadi setiap yang saya berikan terhadap ingin mendisiplinkan